nggak sih kalian lihat teman ataupun keluarga kalian yang kelihatannya tuh selalu gelisah, sulit fokus, dan energinya tuh tinggi banget sampai susah untuk duduk diam? Mungkin reaksi pertama kita melihat hal seperti itu adalah, wah, orangnya nggak sabaran nih, atau sepertinya orang ini kurang konsentrasi nih. Tapi tahu nggak sih, sebenarnya perilaku orang seperti itu bisa menjadi salah satu tanda dari gangguan ADHD loh. Dan ini bukan tentang sikap dan kebiasaan buruk aja. Ini menjadi kondisi neurologis yang real yang bisa digali lebih dalam. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ternyata mayoritas masyarakat yang udah pernah dengar tentang ADHD, tapi pas ditanya lebih dalam mereka masih banyak kebingungan. Ada yang masih bingung bedain antara ADHD sama kondisi lain. Ada juga yang belum tahu kalau ADHD itu memiliki beberapa tipe. Nggak tahu tuh Kak. Bukan perhatian, berarti orang tuh lebih butuh banyak perhatian Kak. Butuh kasih sayang gitu Kak. Seperti orang yang kena tekanan mental gitu. Orang yang tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya Kak. Orang yang stres, mungkin ada masalah, itu aja sih Kak. Sepertinya harus ya, karena itu bisa membantu menjaga mental kita juga dan orang-orang kita. Masyarakat harus tahu lah Kak. Dan ini sebenarnya hal yang wajar loh, karena memang informasi tentang ADHD yang akurat dan mudah dipahami itu masih cukup terbatas. Makanya lewat video ini kita mau sharing bareng-bareng untuk memahami lebih dalam tentang gangguan ADHD. ADHD adalah gangguan perkembangan saraf terkait dengan cara otak berkembang dan bekerja, terutama dalam hal mengatur perhatian, mengontrol impuls, dan aktivitas fisik yang muncul sejak masa perkembangan. Yang menarik adalah ADHD bukan tentang kurang berusaha atau nggak mau fokus. Ini lebih ke perbedaan cara kerja otak, khususnya di bagian prefrontal cortex, yang bertugas untuk mengatur hal-hal seperti perencanaan, kontrol, dan fokus diri. Secara global, sekitar 5 hingga 7% anak-anak mengalami ADHD. Karena gejalanya muncul sejak masa kecil, masyarakat membuat stigma bahwa ADHD hanya terjadi pada anak-anak. Padahal ADHD tak berhenti saat masa kanak-kanak loh. Penelitian besar yang melibatkan 21 juta orang menemukan prevalensi ADHD dewasa secara global sekitar 3,1%. Stigma ini membuat penyandang ADHD dewasa merasa dirinya tidak punya tempat untuk bicara, atau bahkan tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami itu punya nama dan bisa ditangani. Nah, teman-teman, ADHD terbagi menjadi 3 kelompok gejala utama. Yang pertama adalah inattentive type, ditandai dengan kesulitan mempertahankan perhatian, mudah terdistraksi, sering lupa, dan sulit mengorganisir tugas. Lalu yang kedua adalah hyperactive impulsive type, ditandai dengan gelisah motorik, bicara yang berlebihan, tidak bisa diam, sulit menunggu giliran, dan bertindak tanpa berpikir panjang. Lalu yang ketiga adalah combine atau kombinasi dari kedua tipe yang tadi. Nah, teman-teman, ini adalah tipe yang paling umum bagi individu yang terdiagnosis dengan ADHD. Namun perlu diingat ya, untuk diagnosis ADHD harus melalui tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Jangan asal diagnosis dari website online atau bahkan self-diagnosis, tapi harus melalui wawancara, observasi yang mendalam, dan riwayat perjalanan hidup. Karena apa? Karena ADHD itu kompleks dan tiap orang bisa memiliki gejala yang berbeda juga. Eits, tenang, ADHD juga bisa dikontrol melalui berbagai cara berikut. Yang pertama adalah mengonsumsi obat-obatan. Obat-obatan seperti obat stimulan efektif dalam meningkatkan fokus dan mengurangi impuls. Tapi harus ada resep dari dokter atau psikiater ya. Lalu yang kedua adalah terapi perilaku. Terapi seperti cognitive behavioral therapy efektif dalam meningkatkan keterampilan organisasi, regulasi emosi, dan time management. Hasil yang terbaik dapat dihasilkan melalui kombinasi dari kedua penanganan tadi. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan masyarakat? Nah, masyarakat juga punya peran penting loh teman-teman. Mulai dari stop memberikan label negatif dan mulai mencoba untuk memahami, mendengarkan, dan memvalidasi apa yang mereka rasakan. Dukungan yang tepat dari lingkungan sekitar akan membuat perubahan yang besar di kehidupan individu dengan ADHD loh. ADHD bukan pilihan, bukan hasil pola asuh salah, dan bukan kelemahan. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, baik anak maupun dewasa bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Mari hentikan stigma dan buka ruang untuk memahami.